نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Tema kajian malam hari ini adalah Rasulullah SAW, super leader, super manager. Ini saya ambilkan dari buku tulisan Dr. Shafi'i Antonio dengan judul yang sama, Muhammad SAW, super leader, super manager. Kajian ini sekedar memberikan gambaran bahwa selain sebagai Rasul dan Nabi, Rasulullah Muhammad SAW sejatinya adalah seorang pebisnis yang ulung. Sekaligus untuk meluruskan gambaran kita, sebagian kita, bahwa Nabi itu orang miskin. Nabi itu miliuner. Nabi itu seorang pebisnis yang di usia 30 tahun sudah punya usaha yang beliau sendiri sudah tinggal menikmati hasilnya, passive income. Beliau sudah passive income di usia 30 tahun. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang bisa menandingi beliau maharnya. Ketika beliau menikahi Ibunda Khadijah, maharnya 20 ekor unta plus emas seberat kurang lebih 400 gram. Itu mahar Nabi. Ini orang kaya atau orang miskin kalau segitu tuh kira-kira? 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya 40 juta, berarti 800 juta. Kalau 1 gram emas itu seharga 900 ribu, kali 400. 360. Berarti hampir 1 miliar lebih. 1,1 miliar. Itu maharnya. Kalau maharnya aja 1 miliar, hartanya kira-kira berapa miliar? Jadi Nabi ini orang kaya raya. Jadi Nabi dalam gambaran kita, memang kehidupan beliau setelah menjadi Nabi adalah sangat sederhana, tetapi beliau ini aslinya orang kaya. Ya. Pebisnis yang sukses. Sehingga ketika beliau di usia 40 tahun itu, bahkan seandainya beliau menjadi gubernur pun tidak ada yang menolak. Dia punya duit, dia punya keturunan bangsawan, beliau menguasai ekonomi, menguasai masyarakat, dan bahkan orang sepakat untuk menjuluki beliau Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Rasulullah SAW itu kalau pedagang itu dikasih modal Allah bukan main-main. Karena dia tidak disiapkan hanya sebagai pebisnis. Beliau disiapkan untuk menjadi nabi. Bisnisnya sudah bisnis akhirat. Ya. Yang diperdagangkan adalah nyawa. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah telah membeli. Ishtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang mukmin itu harta dan nyawanya. Ditukar dengan apa? Dengan surga.
Jadi kalau soal marketing, Nabi itu jagonya marketing. Bukan main-main, beliau hartanya banyak dan sukses. Nah, mungkin ada buku marketing Nabi dan sebagainya. Karena Nabi kalau di kupas sejarah beliau dari berbagai macam sisi, Nabi itu seorang hakim agung, Nabi itu seorang pemimpin, Nabi itu seorang bisnismen yang sukses, Nabi juga seorang pendidik yang luar biasa, Nabi juga seorang leader, pemimpin yang luar biasa, Nabi juga seorang panglima perang yang luar biasa. Segala peran Nabi itu kalau kita mau kupas, itu tidak ada habisnya dan sempurna semua. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW, seorang Nabi yang memiliki keistimewaan lebih dibandingkan malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Nah, maka tidak akan ada habisnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan setiap kehidupan itu ada hikmah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita tahu bagaimana sejak dari kandungan pun tidak ada yang tidak dipersiapkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya itu disiapkan untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia terbaik. Allah SWT jadikan lisannya hanya menyampaikan kebenaran. Nabi tidak pernah bohong. Seumur hidup Nabi tidak pernah bohong. Nabi Ibrahim bohong 3 kali seumur hidup. Ini ukuran Nabi. Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali. Nabi Muhammad sama sekali belum pernah bohong. Bahkan beliau tidak mampu berbohong. Ya, poin ketiga. Yang pertama, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Rasulullah tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika menjadi nabi, ketika sebelum menjadi nabi sudah dibersihkan dulu. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi ketika menjadi nabi, seluruh ucapan nabi itu tidak datang dari hawa nafsu, tapi dari wahyu. Kalau ada kesalahan langsung dikoreksi. Yang kedua, modal luar biasa Nabi adalah mentornya. Mentornya ini bukan sembarang mentor. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarinya adalah makhluk yang cerdasnya luar biasa. Bernama Jibril alaihissalam. Makanya ketika Jibril mengajarkan hafalan Al-Quran, Rasulullah SAW khawatir nggak bisa ngejar hafalannya Jibril, maka beliau ikut qomat kamit, diperingatkan oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Kamu nggak usah menggerak-gerakkan bibirmu karena kamu pengen cepat hafal. Menjadi tugas kami untuk mengumpulkannya di hatimu dan memahamkannya. Jadi Rasulullah SAW itu begitu turun wahyu makanya berat sekali. Sampai pingsan, sampai kadang-kadang gemeter karena kandungan Al-Quran itu langsung masuk dalam darah dagingnya, dalam akhlaknya. Itu beratnya beliau, bukan hanya sekedar dengar ayat Al-Quran kayak kita, bukan. Al-Quran langsung masuk ke dalam jam'ahu wa qur'anah. Jadi dikumpulkan dalam dirinya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Kanat khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran berjalan SAW. Al-Quran yang berjalan. Setiap datang wahyu, ya wahyu itu langsung masuk ke dalam dirinya. Jangankan Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya sejak kecil, khallatallahu al-Qur'ana bilahmihi wa damihi. Allah campurkan Al-Quran itu dengan darah dan dagingnya. Jadi anak kecil diajari Quran, suruh menghafal Quran. Sejak kecil itu Al-Quran akan bercampur dengan darah dan dagingnya. Itu nutrisi yang luar biasa. Makanya
seorang ahli psikologi, Dr. Zaki Hadarajat mengatakan, apabila anak-anak itu sejak kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam, lalu kemudian qadarullah di tengah menjelang umur 40-an itu agak jauh dari Allah, itu ada kemungkinan besar bisa kembali karena Al-Quran sudah ada dalam dirinya. Itu salah satunya. Jadi Quran itu memberi pengaruh yang luar biasa pada diri Nabi dan juga pada umat Islam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak bisa berdusta. Hati Nabi itu hati yang bersih, yang memang diciptakan oleh Allah, tidak bisa berdusta. Beliau bahkan ketika menghadapi musuh pun beliau tidak bohong, tapi menggunakan siasat. Contohnya begini. Suatu hari diriwayatkan ada seorang Muslim, budak, yang dikejar-kejar oleh tuannya, seorang Yahudi. Pas lari, ada Nabi SAW sedang duduk-duduk di satu tempat. Lalu beliau, budak ini minta tolong kepada Nabi supaya disembunyikan, karena akan dipukuli sama tuannya, majikannya. Lalu Nabi perintahkan sahabat untuk menyembunyikan budak Muslim ini, kemudian beliau bergeser tempat duduk. Tidak lama datanglah majikannya dan menanyakan, wahai Muhammad, kamu pasti lihat orang budakku yang lewat ke sini, karena tadi dia lewat ke sini. Jawab Nabi, sejak saya duduk di sini, tidak ada orang lewat. Apa jawaban beliau? Sejak saya duduk di sini, karena beliau tadi geser. Beliau udah geser. Jadi beliau nggak mau bohong, maka beliau geser dulu. Sejak saya duduk di sini, saya tidak lihat orang. Nah kalau di sini iya. Jadi, bahkan untuk menghadapi orang kafir pun beliau tidak berbohong. Waktu mau perang Badar juga begitu. Beliau melihat tempat dulu sebelum paginya mau perang, malamnya beliau lihat tempat-tempat dan beliau bertanya tempat apa ini namanya. Nah, ada orang asing Badui lewat. Nah, dia bilang, akan saya tunjukkan kepadamu apa yang mau kau tanyakan, tapi nanti saya juga bertanya kepada kamu. Nah, setelah semua dijelaskan, terakhir orang itu bertanya, kamu dari mana? Minal ma, dari air. Dia pikir dari mata air sana. Dari air ya, dari air mani. Manusia kan semuanya dari air mani. Jadi, maksud Nabi dari air adalah dari air mani. Jadi, bahkan kepada musuh pun atau kepada orang yang nggak dikenal pun beliau tidak bohong. Beliau menggunakan bahasa-bahasa siasah. Ya, ini. Memiliki akhlak yang agung, bukan hanya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ketika Nabi SAW berdagang, ya dia jadi role model. Ya. Pasar itu ya orang semua tahu kalau mau beli yang mutunya paling bagus, yang harganya paling murah, ya ke sana. Sehingga ketika Nabi sudah mulai menjadi trader dengan modal orang lain, itu banyak sekali orang Mekah yang titip kepada Nabi, tolong kamu jualkan ini. Jadi gambaran bahwa Nabi itu seperti pembantu, bukan. Nabi bukan menjadi pembantunya Khadijah. Nabi itu mitra bisnisnya Khadijah. Ya. Mitra bisnis yang kemudian saling tertarik dan akhirnya menikah. Ya. Mungkin selama ini gambaran kita Nabi itu membantu Khadijah. Seperti Khadijah bosnya, Nabi bawahannya. Bukan. Khadijah yang butuh Rasulullah, butuh Muhammad untuk menjualkan barang-barangnya. Dan tidak ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan ketika Rasulullah Muhammad SAW sebagai mitranya. Penglihatan beliau selalu pada kebenaran. Ma kadzabal fuadu ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidak pernah meleset.
pandangan Nabi. Jadi Nabi diberikan istilahnya bu'dun nazar, jauhnya pandangan. Ya. Setelah menjadi Nabi, sebelumnya pun demikian. Karena ini sifat ini melekat. Ketika Nabi SAW berdagang ke Syam, ke Yaman, itu sepanjang perjalanan itu orang-orang bisa melihat keagungan beliau. Maisarah itu pembantu beliau, menceritakan bahwa sepanjang perjalanan itu nampak pohon-pohonan itu merunduk, menyampaikan salam ke dalam hadis. Awan itu menaungi beliau. Jadi kalau gambaran kita di film-film tentang wali Songo dan sebagainya itu kayak begitu, Nabi itu walinya para wali. Sehingga ketika berdagang dengan Nabi itu berdagang dengan seorang yang istimewa, yang agung. Ya, bukan hanya kayak pedagang-pedagang hari ini, tidak. Beliau tidak pernah berbohong. Yang terakhir, dadanya telah dibersihkan dari nafsu setan. Alam nashrah laka sadrak. Di usia 4 tahun beliau dibersihkan dari semua nafsu setan. Rasulullah SAW mulai bisnis karena ini manajer dari nol. Bahkan dari minus. Ya. Sebelum ia lahir ayahnya sudah wafat. Jadi orang terdekat beliau yang menjadi umumnya orang menjadi role model, figur utama Nabi, figur utama seorang anak itu hilang dari Nabi. Jadi waktu itu Abdullah bin Abdul Muttalib bersama dengan Aminah binti Wahab sedang melakukan safar ke Madinah. Nah, Aminah dalam keadaan hamil, rupanya Allah wafatkan Abdullah di perjalanan. Sehingga ketika ibunda Rasulullah SAW sampai di Mekah itu dalam keadaan hamil dan suaminya sudah meninggal. Jadi kalau bahasa istilahnya Nabi sudah minus 1 orang ayahnya. Nah, kemudian karena kebiasaan orang Arab itu biasanya mereka tidak menyusui anaknya sendiri, disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Sampai usia 2 tahun, lalu dikembalikan kepada ibunya, tapi kemudian dikembalikan lagi kepada Halimah As-Sa'diyah. Nah, di usia 4 tahun, Jibril datang. Hadisnya sahih. Jibril datang membelah dada Rasulullah SAW dan mengeluarkan sifat buruk dalam diri Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bekas itu masih ada. Bekas bagaimana dada Nabi dibuka itu masih ada. Ya. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Bisa dibayangkan kondisi anak yang lahir tanpa ayah, kemudian dipisahkan dari ibunya karena disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian di usia 6 tahun, baru beberapa waktu, mungkin setahun 2 tahun kembali kepada ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya. Hanya 2 tahun sempat diasuh kakeknya meninggal. Nah, kondisi ini bukan kebetulan. Memang Allah SWT mentakdirkan seperti itu. Di antaranya adalah agar jiwa Rasulullah SAW itu betul-betul kuat. Karena tantangan yang akan beliau hadapi juga luar biasa. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya. Pamannya ini anaknya banyak dan miskin. Sehingga Nabi SAW itu bukan satu-satunya orang yang harus diperhatikan oleh pamannya. Maka Nabi betul-betul kerja keras di usia 8 tahun. Mencari kayu bakar, membantu mengembalakan kambing, unta dan sebagainya. Ya. Usia 8 tahun. Ini yang kelak kemudian mempercepat kedewasaan Nabi SAW. Dan itu sudah mulai diajak untuk kerja serabutan. Ya. Dalam hadis yang sahih beliau dalam peperangan di usia anak-anak ini, beliau ditugasi untuk mengumpulkan anak panah.
Jadi bangsa Quraisy juga terlibat dengan peperangan dengan bangsa yang lain. Nah, tetapi dalam hadis juga disebutkan bagaimana Allah sudah memelihara, menjaga pandangan beliau. Orang Quraisy dan orang Arab umumnya itu di waktu bulan Dzulhijjah mereka juga haji. Karena haji ini ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ketika mereka tawaf telanjang. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu dibikin kondisi tidak bisa melihat aurat, ngantuklah, inilah begitu. Jadi Allah menjaga dari sejak sebelum jadi Nabi, akhlak beliau dijaga, lisan beliau dijaga, pandangan beliau dijaga, semua dijaga. Nah, sampai usia 12 tahun beliau membantu pamannya, lalu mulai internship atau magang. Bantu ayah pamannya. Nah, pada saat umur 12 tahun inilah Nabi Muhammad SAW diajak pamannya ke Syam, lalu ketemu dengan pendeta Buhaira. Pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau katakan, jangan kau bawa anak paman keponakanmu ini ke Syam, nanti orang-orang akan membunuhnya karena ada tanda-tanda kenabian. Ya. Tanda-tanda kenabian itu ada dalam kitab Injil yang asli. Nah, Abu Thalib diberitahu itu, maka kemudian Abu Thalib pulang ke Makkah, Muhammad dikembalikan. Nah, sejak itu Muhammad tidak lagi diikutkan untuk berdagang ke Syam, tapi beliau bekerja sebagai orang upahan ya di orang-orang Mekah gitu. Mulailah beliau sebagai karyawan. Jadi orang-orang Mekah memang hanya ada beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah petani kurma. Yang kedua pedagang. Yang ketiga peternak. Ya. Nah, selain itu adalah ya karyawan. Nah, karena Nabi tidak punya tanah yang luas, beliau tidak bertani. Nabi juga tidak punya warisan yang banyak, sehingga beliau hanya menjadi karyawan biasa. Nah, di usia 17 tahun, Nabi SAW sudah mulai buka usaha sendiri membantu Abu Thalib. Karena udah besar dia, jadi sudah boleh diizinkan untuk berdagang. Orang Mekah itu berdagangnya kalau nggak ke Yaman ya ke Syam atau ke Taif ya. Jarak sekitar 1 bulan perjalanan. Jadi anak usia 17 tahun sudah ikut, kalau sekarang ya ekspor impor ya. 1 bulan perjalanan itu 1000 km kalau dari Mekah ke Syam itu. Nah, lewatkah di Madinah? Karena perjalanannya lewat sana ya. Lewat di Madinah, Jadi Nabi sudah menjalin hubungan dengan berbagai macam suku sebelum beliau menjadi Nabi. Dan beliau sudah dikenal sebagai pedagang yang jujur. Jadi gambaran bahwa Nabi tiba-tiba menjadi Rasul itu bukan begitu. Sebelum itu Nabi sudah dikenal sebagai pribadi yang agung. Sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain, sudah dikenal oleh orang-orang Madinah. Ada seorang yang jujur karena lewat di situ. Madinah itu tengah-tengah antara Mekah dengan Syam, ya, itu. Usia 17 sampai 25 tahun ini sebagai pengelola bisnis sendiri, sudah tidak lagi dengan pamannya karena beliau sudah punya modal ya, modal yang dagangan, tetapi beliau juga sebagai manajer investasi. Orang-orang investasi sama beliau. Kalau istilahnya kirot, jadi titip barang. Nah, beliau terkenal sebagai orang yang paling amanah, paling jujur, tapi juga sekaligus paling banyak keuntungannya. Karena itu orang-orang pemodal di Mekah itu berebut untuk menitipkan barang di Rasulullah SAW atau minta untuk Rasulullah SAW mengambil barang dari luar. Ya. Jadi dari Mekah membawa kurma, membawa kulit unta dan sebagainya,
dijual ke Syam, dari Syam bawa kain, bawa gerabah, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Ya. Nah ini dari kedua pihak, baik yang di Mekah maupun di Syam atau di Yaman atau di negeri yang dilewatinya, Nabi dikenal sebagai seorang yang sangat terpercaya, yang kalau dititipi barang akan untung sebagai investment manager, sebagai manajer investasi. Investor senang banget sama beliau. Ya kayak orang pada investasi di Vietnam, investasi di Indonesia, ya kayak gitu. Ya. Usia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor unta plus 12 uqiyah. Satu uqiyah itu sekitar 37 gram kalau nggak salah. Jadi 37,7. Jadi kalau 12 ya sekitar 385 gram. Nah, dibulatkan 400 gram. Bisa dibayangkan di tahun 2022, 2023 pun masih ada dengan mahar seperangkat alat sholat lengkap. Nabi 14 abad yang lalu dengan mahar 400 gram emas dan 20 unta. Tentunya unta terbaik, bukan unta yang kecil, unta yang paling mahal. Ya, kalau harganya sekarang mungkin 40 jutaan mungkin, atau bahkan 50 juta, 50 kali 20 ya 1 M kan. 1 sampai 1,5 M. Maharnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu saya sampaikan agar gambaran bahwa Nabi itu orang miskin, orang yang miskin itu kan identik dengan lemah ya. Lemah ekonomi. Tidak, Nabi itu kaya sehingga beliau benar-benar punya psikologi orang kaya, psikologi orang yang mampu. Ya. Yang kalau merintah itu dipatuhi. Orang kaya kan gitu ya. Orang kaya kan bebas. Ya, punya duit itu kan ngatur. Ya. Jadi Nabi memang dari sejak kecil di masa waktu kecil beliau anak yatim, tapi begitu sudah dewasa, mandiri, beliau berubah menjadi seorang leader, seorang manajer, mengelola bisnis yang besar. Ya bisa dilihat saja kalau maharnya saja 1,5 M, maka aset beliau mungkin 10 M, mungkin 12 M lebih. Ya. Karena yang dinikahi adalah seorang janda kaya, terkaya di Mekah. Jadi mudah-mudahan kajian ini meluruskan pandangan yang selama ini banyak orang menyangka bahwa Rasulullah SAW itu kerja di tempatnya Khadijah, lalu tertarik sama majikannya, kemudian menikah. Bukan begitu. Rasulullah seorang manajer investasi, Khadijah seorang investor. Tapi Rasulullah juga punya modal yang besar. Maka Khadijah mempercayakan dagangannya kepada Muhammad. Kemudian saling tertarik dan menikahlah mereka. Jadi menikahnya Rasulullah SAW waktu itu masih belum Rasul, Muhammad SAW dengan Khadijah adalah merger antara dua orang bos. Ya, ini pandangan yang mungkin selama ini nggak kebayang. Dua orang bos, yang satu kaya raya, yang satu juga kaya raya, menikah. Ya. Maka istilahnya, ya menikahi orang kaya masa maharnya ecek-ecekan, maharnya pun juga luar biasa. Nah, umur 25 sampai 29 tahun sudah memiliki bisnis sendiri, bisnis owner. Merger dua orang pengusaha. Nah, di sini ada satu pelajaran penting. Khadijah Al-Kubra, Khadijah alaihissalam, radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha
memang kaya raya, tapi begitu menjadi istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak lagi menjadi nakoda rumah tangga. Muhammadlah sebagai kepala rumah tangga. Berbeda dengan hari ini, ya, banyak istri sulit diatur karena mandiri. Dia kerja sendiri, dia pegang duit, ya. Jadi susah diatur sama suami karena merasa dia nyari duit sendiri. Bahkan ada yang kebalikan, tulang rusuk jadi tulang punggung. Maka Nabi SAW, ya, istri kan tulang rusuk, nah, karena kondisi jadi tulang punggung. Khadijah itu lebih kaya daripada Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah SAW juga kaya. Tetapi begitu menjadi istri dari Muhammad, Khadijah menyerahkan semua hartanya untuk dikelola oleh Muhammad SAW. Ya. Jadi ini walaupun harta itu harta haknya dia, tapi harta tidak membuatnya kemudian sulit diatur. Bahkan, ya, Khadijah betul-betul mensupport suaminya. Umur 30 sampai 37 tahun sudah menjadi investor, passive income, sudah financial freedom kalau kata Robert Kiyosaki. Sudah freedom, sudah nggak mikir lagi kerjaan, duit ngalir sendiri. Itu di usia 30 tahun. Bisa dibayangkan bisnis Nabi itu sukses di usia 30 tahun, di mana kita hari ini masih menjadi karyawan. Nabi sudah menjadi sudah financial freedom. Ya. Nah, karena beliau sudah tidak lagi ngurus bisnis langsung, sudah tinggal duduk manis, tinggal ngitung hasil, yang kerja itu anak buahnya. Nah, jadi ini gambaran yang selama ini mungkin tidak pernah kepikir kita. Gambaran kita Nabi Muhammad itu, ya, selalu gambaran kita Nabi miskin. Nanti di akhir akan saya jelaskan kenapa Nabi miskin. Nabi itu kaya raya, Nabi itu punya anak buah banyak, sehingga memang dari sebelum menjadi Nabi dia biasa ngatur orang, dia biasa perintah-perintah orang, dia seorang manajer dan sukses. Makanya ketika terjadi konflik di antara Quraisy waktu sedang merenovasi Ka'bah, rebutan siapa yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad, Nabi menjadi solusi. Dan semua usulan Nabi diterima. Siapa yang datang paling pagi ke Masjidil Haram, dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Dan Nabi orang yang pertama datang. Namun solusi Nabi ini yang luar biasa. Beliau yang pertama datang, tapi beliau tidak sendirian mengangkat itu. Diambilnya serban, digelarnya serban beliau, lalu Hajar Aswad ditaruh di atas serbannya, dan semua kepala suku suruh mengangkat. Jadi tidak ada lagi perselisihan. Semua mendapat kehormatan untuk mengangkat Hajar Aswad. Begitu sudah diangkat, barulah Rasulullah SAW yang menempatkan di tempatnya. Nah, gelar Al-Amin itu bukan karena satu peristiwa itu. Sudah cukup panjang Nabi punya track record yang bagus. Dari sejak kecil dijaga akhlaknya oleh Allah, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, dan sebagainya. Sampai puncaknya ketika beliau menyelesaikan perselisihan di antara penduduk Mekah, lalu beliau diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang terpercaya, yang amanah. Tapi bukan hanya satu peristiwa. Nah, di usia 30 tahun, beliau sudah mulai berpikir tentang resah hatinya, melihat suasana masyarakat Mekah yang secara akhlak hancur. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Mereka terbiasa mabuk-mabukan. Kemudian ada kebiasaan menyuguhkan istri kepada tamunya dan sebagainya. Akhlak yang bobrok. Nabi resah.
Apalagi penyembahan-penyembahan berhala yang beliau secara nurani tidak bisa nerima itu. Beliau mulai menyendiri, tahannus di gua Hira. Nah, usia 37 sampai 40 tahun sudah mulai merenung, mulai bertanya-tanya ya. Mencari jalan keluar dari kebobrokan masyarakat. Nah, di usia 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, itulah titik balik Nabi SAW. Mulai dari Al-Amin, ya, julukan yang luar biasa ini berubah menjadi Sahirun Alim, tukang sihir. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat kepada beliau, fasda bima tu'mar wa'ad anil jahilin. Fasda bima tu'mar. Nyatakanlah apa yang engkau perintahkan. Yang diperintahkan untukmu. Artinya diperintahkan untuk dakwah jahriyah, terang-terangan. Maka beliau mengumpulkan Bani Hashim, keluarganya, Bani Abdul Muthalib, dikumpulkan semua. Lalu beliau berdiri di atas bukit. Beliau mengatakan, wahai ya ma'syarul Quraisy, ya, disebutkan satu-satu, wahai seluruh penduduk Quraisy, wahai anak cucu Abdul Manaf, wahai anak cucu Hashim, wahai anak cucu Abdul Muthalib, seandainya aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang berkumpul siap menyerang kita, menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Apa jawab mereka? Seumur hidup kami belum pernah menyaksikan kamu berdusta. Artinya, apapun yang dikatakan Muhammad pasti benar. Bahkan mereka sepakat memberikan julukan Al-Amin. Ini sebuah apa namanya metode. Kalian benar, kalian yakin saya nggak pernah bohong, kan gitu bahasanya. Benar, kami tidak pernah melihatmu berbohong. Nah, kalau umpamanya saya beritahu di belakang saya ada pasukan, kamu tuh nggak pernah bohong. Nah, setelah mendapat jawaban seperti itu, secara psikologis kan berarti kalian percaya sama saya kan? Oke, sekarang saya sampaikan. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi nabi, menyampaikan tentang Islam dan sebagainya. Seketika itu Abu Lahab berdiri. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah kamu Muhammad. Apa hanya untuk kayak gini kali engkau kumpulkan kami? Ini perubahan yang drastis dalam waktu yang tidak lama. Dari engkau tidak pernah bohong, kalau soal dunia begitu diceritakan bahwa dia nabi, dia akan menyampaikan tauhid, seketika itu langsung celaka kamu. Nah, itu diantara kemudian turun surat Tabbat yada Abi Lahab. Ya, karena dia yang mau tabban, celaka kamu. Nah, Allah menjawab, yang celaka itu adalah Abu Lahab. Nah ini bagaimana seorang pendakwah itu jujur pun, terkenal sebagai orang yang amanah pun, ketika yang dia sampaikan adalah kebenaran, ya, tetap ada orang yang menentang. Bahkan langsung berbalik dari percaya menjadi tidak percaya. Apalagi kalau dai tidak jujur. Nabi Muhammad kurang jujur apa? Kurang baik apa akhlaknya? Ya. 1 menit sebelum menyampaikan tentang kenabiannya, semua percaya. Kamu benar omongan kamu. Omongan kamu pasti jujur. Begitu yang diceritakan adalah tentang kebenaran, hak dan batil tidak bisa bersatu, yang batil berontak. Ya.
Jadi kenapa bangsa Arab Quraisy itu menentang? Ya karena mereka tidak mau penyembahan kepada Lata Uzza diganti dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sangat penting bagi para dai untuk membekali diri dengan kejujuran, akhlak yang mulia. Ya. Nabi saja tidak semua orang suka. Ya. Saya lanjutkan. Berarti 25 tahun Nabi adalah pebisnis. Dari umur 10 sampai umur 35 tahun. Beliau adalah pebisnis. Maka kiat-kiat bisnis beliau itu kemudian diterapkan dalam dakwah. Bagaimana mendekati orang. Maka beliau ketika pertama kali diangkat dari Nabi, ya pertama yang akan didekati Khadijah. Istrinya dulu sebagai orang terdekatnya. Lalu siapa? Abu Bakar. Jadi gambaran bahwa Nabi itu berdakwah, metodologinya itu paling sempurna. Beliau pilih orang terbaik dulu. Istrinya. Orang yang terpercaya, yang kaya, yang siap mengorbankannya banyak duit. Dan beliau tahu bahwa setelah ini akan datang penentangan-penentangan. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama, beliau kaget sekali. Dalam keadaan yang ketakutan, gemetar. Beliau pulang lalu oleh istrinya ditenangkan. Esok paginya diajak kepada pamannya, Waraqah bin Naufal. Nah, ketika sampai di tempat pamannya, Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang taat. Beliau mengatakan, innahu namus. Yang datang kepadamu itu namus. Itu malaikat Jibril, itu namus. Yang datang kepada Musa. Ya, malaikat yang sama yang datang kepada Musa. Lalu ini kalimat yang memberitahukan kepada Rasulullah. Demi Allah, engkau akan diusir oleh kaummu. Karena membawa risalah yang akan diberikan yang engkau emban ini. Dan demi Allah, seandainya umurku panjang, aku akan menjadi pembelamu saat itu terjadi. Jadi Nabi di hari pertama beliau diangkat dari Rasul sudah diberitahu oleh pamannya bahwa resiko dan konsekuensinya adalah berat. Dan itu yang ngajak itu adalah Khadijah. Maka sejak hari itu Khadijah sudah tahu bahwa yang akan dihadapi ke depan adalah suatu yang berat. Dan beliau menjadi pelindungnya. Ya, beliau menjadi pembelanya, menjadi pendukung. Nah, ini peran istri sangat besar dan itu diceritakan oleh Nabi. Ya, begitu beliau pulang dari Gua Hira, zammiluni, dathiruni, zammiluni, temani aku, dathiruni, selimuti aku. Jadi beliau ketakutan, gemeter ketakutan. Nah, yang pertama beliau temui adalah istrinya. Jadi ini peran Khadijah sangat luar biasa. Ya. 23 tahun sebagai Rasul. Jadi lebih lama sebagai pebisnis dibandingkan sebagai Rasul. Maka jiwa pedagang yang jujur itu ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sebelumnya berdagang untuk urusan dunia, setelahnya berdagang untuk urusan akhirat. Dia jual hartanya, nyawanya untuk surga. Ya, itu istilahnya begitu. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu semuanya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur dan amanah kelak di akhirat akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Jadi tingkat pahala seorang pedagang yang jujur itu sama dengan orang yang mati syahid. Berarti memang tidak mudah untuk jujur dalam berdagang. Maka sifat ini sudah ada dalam diri Nabi jauh sebelum jadi Nabi. Memang tidak ada kemampuan beliau untuk culas. Beliau orang yang jujur. Dan dalam surat An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah, "Wa may yuti'illah war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW,
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang-orang ini nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang yang mati syahid, dan salih, orang-orang saleh. Nah, salah satu di antara yang menemani adalah at-tajirus saduqul amin. Ya. Jadi salah satu derajat tertinggi profesi adalah pedagang yang jujur dan amanah. Nah, salah satu kunci amanah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ini landasan yang luar biasa, manajemen yang luar biasa. Karena beliau adalah pelaku, bukan sekedar berteori. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia melakukannya dengan itqan. Itqan itu penuh kesungguhan, profesional, amanah, jujur. Itqan. Jadi enggak coba-coba, bener-bener dia sungguh-sungguh di situ, itqan. Jadi ketika bapak ibu bekerja dengan itqan, itu bukan hanya mendapatkan gaji, tapi juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menjadi manajer yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi guru-guru yang itqan, maka keitqanan itu mendapatkan nilai dari bos, tapi juga dari bosnya bos, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini gambaran bagaimana Allah SWT, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa apapun pekerjaan kalian, asalkan dilakukan dengan jujur, amanah, dan itqan, maka itu jalan menuju surga. Jadi tidak ada pekerjaan yang hina, itu nggak ada kalau itu halal. Nah, kalau mau mendapatkan nilai yang istimewa, jujur, amanah, dan itqan ini. Jadi di antaranya itqannya, ya kalau nggak mampu ya jangan diterima. Belajar dulu atau ya cari ilmu tentang itu, itqan, kesungguhan, profesional. Nabi SAW bersabda, jika ada dua orang yang berjual beli, mereka boleh melakukan tawar-menawar selagi belum meninggalkan tempatnya. Nah, ada khiyar majlis namanya. Nah, selanjutnya nanti ada khiyar syarat, boleh tawar-menawar belakangan yang disebut dengan garansi. Kalau, saya lanjutkan dulu, jika keduanya jujur dan terbuka, maka mereka akan dilimpahi keberkahan dalam jual beli mereka. Namun jika mereka tidak terbuka dan berdusta, maka mereka akan mendapatkan untung, tetapi keberkahan jual beli mereka dicabut oleh Allah. Pedagang buah-buahan tidak boleh menyembunyikan yang buruk. Tapi juga tidak boleh menipu takaran dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, untung dapat, tapi keberkahan dicabut. Ini nggak berkah. Nah, di sini berkaitan dengan tawar-menawar ada dua, khiyar majlis atau tawar-menawar di tempat, atau khiyar syarti, tawar-menawar setelah dengan jaminan. Nah, kalau hari ini ada barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, itu baru boleh kalau tidak disegel. Kalau dibuka segelnya boleh. Kalau masih disegel kok ada syarat seperti itu, harus ada jaminan. Kalau rusak bisa di garansi, servis kah, apakah gitu. Itu baru sah. Kalau nggak berkah. Ya. Kan sekarang banyak ya, barang tidak boleh dibuka. Begitu dibuka ternyata rusak, nggak boleh dikembalikan. Kalau tidak boleh dibuka, disegel, lalu rusak, maka harus bisa ditukar atau dikembalikan. Atau minimal ada garansi servis. Itu yang berkah. Kalau yang nggak begitu, untungnya tetap tapi hilang keberkahan. Gitu. Makanya ada garansi di antaranya itu. Nah, kalau kita beli di supermarket, kok disegel, seharusnya kalau rusak bisa dikembalikan. Ya. Orang Barat begitu, bisa dikembalikan. Nggak tahu kalau Indonesia malah kayak nggak boleh. Kalau di kita boleh nggak dikembalikan kalau sudah ternyata rusak? Saya pernah dulu beli
waktu di Australia dulu, itu disegel, nggak boleh dibuka. Begitu saya bawa pulang rusak, dikembalikan bisa. Karena memang rusak, gitu. Diganti yang baru. Nah, seharusnya begitu Islam. Jadi kalau disegel supaya nggak dipegang-pegang, nggak dirusak. Tapi kalau dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki, bisa dikembalikan. Seharusnya itu namanya khiyar syarti. Maka kalau tidak dilaksanakan, keuntungan tetap, tapi keberkahan dicabut. Dari Ismail bin Ubaid, ini hadis yang luar biasa ini, yang kerjaannya sebagai bisnismen, ini hendaklah hadis ini menjadi satu peringatan. Dari Ismail bin Ubaid bahwasanya ia keluar bersama Nabi SAW ke tempat salat di tanah lapang. Lalu beliau SAW melihat orang-orang sedang berjual beli. Maka beliau berseru, "Wahai para pedagang." Orang-orang pun menanggapi seruan Nabi itu dengan mendongakkan kepala penuh perhatian kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya para pedagang kelak di hari akhir, di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir, penjahat yang melampaui batas." Orang fajir itu berbuat melampaui batas, pembunuh, perampok, tukang zina, tukang mabuk, inilah fujar, fajir. Jadi pedagang itu dibangkitkan bareng dengan perampok, dengan pelacur, dengan maling, dengan koruptor, dengan pembunuh bareng, kecuali illa manittaqo, kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, wa barra wa shadaqo, dan orangnya baik dan jujur. Jadi asal dasarnya adalah semua pedagang akan dibangkitkan bersama perampok, pembunuh, apalagi bandit, kecuali yang jujur dan takut pada Allah. Ngeri itu ini, ngeri. Tetapi di hadis yang lain, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Jadi jujur dan amanah itu modal utama. Dari sini kita bisa tahu bahwa modal utama pedagang itu bukan barangnya, bukan, tapi sifatnya. Jujur dan amanah. Tidak mungkin orang yang jujur kemudian bangkrut, nggak mungkin. Karena Allah langsung yang menjamin. Allah langsung yang menjamin. Allah yang perintahkan kita jujur, kemudian kita diakali. Allah yang kita suruh anak kita jujur, kemudian diakali. Kita yang ganti kan? Apalagi Allah. Allah pasti lebih sayang dibandingkan kita. Ya. Allah suruh kita husnudzon, kalau kita husnudzon nggak taunya diakali, Allah akan ganti. Itu saya yakin betul. Yang nyuruh husnudzon kan Allah dan Rasulullah. Lalu kita husnudzon, ternyata dengan husnudzon diakali, itu pasti akan diganti. Walaupun tidak langsung, bisa dengan cara yang lain. Ya. Rasulullah sebagai leader, ini sebagai penutup ya. Tadi Rasulullah sebagai manajer, sekarang leader. Salah satu modal Nabi untuk dijadikan leader adalah ketika dia sebagai penggembala. Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau dahulu menggembala kambing ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Apakah ada nabi yang belum pernah menggembala kambing? Jadi semua nabi adalah penggembala kambing. Ada rahasia apa dalam penggembalaan kambing? Nah, ini Dr. Safi Antonio menyebutkan ini. Penggembala itu filosofinya yang pertama mencari, dia yang akan mencarikan padang yang subur, tempat yang banyak makanannya. Ya. Pemimpin begitu, dia akan mencari visinya jauh ke depan. Membawa kesuksesan sebuah lembaga, itu pemimpin. Kalau pemimpin kampung, ya kampungnya menjadi yang sukses. Dia pertama kali sebagai orang yang melihat jauh ke depan, visioner. Dia yang leading, memimpin, ya, mencarikan jalan dulu. Lalu pemimpin juga punya fungsi directing, mengarahkan. Nah,
Penggembala itu selalu dia akan mengarahkan ternaknya, disabar. Kalau cuma 10, biasanya lebih, 100 ekor itu bukan hal yang gampang. Nah, mengontrol, controlling, ini fungsi kepemimpinan itu semua ada dalam penggembala. Dan itu sejak kecil, biasanya umur 8 tahun sudah mulai menggembala. Nabi sudah mulai menggembala di usia 8 tahun. Jadi beliau sudah dilatih bertanggung jawab. Nah, kisah-kisah tentang penggembala ini banyak dalam hadis. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang penggembala, lalu Umar bin Khattab mengetes keimanannya. Boleh enggak kalau satu saya beli, kemudian disembelih? Kata penggembala, nanti kalau saya pulang ditanya sama juragan saya gimana? Bilang aja hilang. Lalu kata penggembala, lalu di mana Allah? Dikasih hadiah sama Umar bin Khattab. Budak ini dimerdekakan. Karena dia lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada majikannya. Nah, kemudian ada juga penggembala perempuan yang dituduh mencuri. Lalu ditanya, di manakah Allah? Fis sama, di atas, di langit. Dia mukmin. Banyak sekali kisah tentang penggembala. Bahkan ada seorang dari tiga orang yang tersesat di goa, salah satunya adalah yang dititipi kambing, hewan ternak, lalu dia urus itu hewan ternak menjadi banyak. Nah, ketika pemiliknya balik, dikembalikan semuanya. Padahal itu dia yang ngurusi, tapi karena bukan punya dia, dikembalikan semuanya. Nah, banyak sekali kisah-kisah kejujuran, kisah-kisah keberanian, tanggung jawab dari para penggembala. Sehingga memang semua nabi adalah penggembala. Protecting, melindungi. Ya, dia bertanggung jawab penuh atas gembalaannya. Yang terakhir ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya menjelang beliau menjadi nabi, ini semakin beliau intens, yaitu reflecting, merenung. Penggembala itu banyak waktu untuk merenungi, banyak waktu untuk interaksi dengan alam dan sebagainya. Ya. Ini gambaran tentang leadership Nabi SAW. Bisa kita lihat bagaimana beliau memimpin kaum muslimin. Ya. Orang pertama yang membuat perjanjian hidup damai dalam multi kultur, multi agama itu Rasulullah SAW. Dunia belum mengenal itu. Rasulullah sudah membuat Mitsaq Madinah, piagam Madinah. Bagaimana hidup damai antara Yahudi, Nasrani, Muslim, orang-orang musyrik dan sebagainya. Namanya Mitsaq Madinah. Itu perjanjian pertama sebelum ada the Declaration of Human Rights dan sebagainya. Nabi SAW yang pertama kali membuat itu. Di saat orang Barat masih saling membunuh gara-gara beda agama. Ya. Nabi sudah punya kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Nah, jadi sebagai leader beliau diakui bahkan oleh orang kafir. Michael J. Hart menyebutkan Nabi adalah orang yang paling populer, yang paling teladan nomor 1. Yang nulis orang kafir itu. Ya. Nomor 1. Karena memang benar-benar beliau seorang leader yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat bagaimana optimisme beliau, bagaimana beliau membangkitkan semangat, itu luar biasa. Abu Sufyan sampai berkata ketika dia belum masuk Islam, aku tidak pernah menjumpai manusia yang dicintai oleh pengikutnya melebihi pengikut Muhammad mencintai Muhammad, sampai rela mati. Thalha bin Ubaidillah demi melindungi Rasulullah SAW, 70 anak panah mengenai seluruh tubuh beliau. Hubab al-Irth sampai dicincang-cincang habis.
disiksa oleh seluruh penduduk Mekah, dipukuli, disabet pedang, dipanah. Padahal ditawarkan pada beliau, wahai Habab, kalau kamu mau selamat, bawa Muhammad ke sini. Apa kata Habab? Demi Allah, aku tidak pernah merasa nyaman duduk bersama keluargaku sedangkan Rasulullah tertusuk diri. Jangankan aku serahkan, tertusuk diri pun aku tidak rela. Nah, itu yang membuat tercengang siapa? Abu Sufyan. Saya mengatakan tidak pernah menemukan kecintaan orang terhadap orang lain melebihi kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Bahkan pemabuk siapa namanya? Abu Mahzan Ats-Tsaqafi. Ini tukang mabuk. Zaman Nabi dia masih mabuk. Tapi kalau suruh berjihad membela Islam dan Rasulullah, dia nomor satu. Pemabuk pun cintanya kepada Nabi luar biasa. Ya. Ini bukti bagaimana Rasulullah SAW itu figur yang luar biasa. Seorang Badui datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapankah kiamat akan tiba? Nabi tidak menjawab dengan jawaban karena beliau juga tidak tahu kapan. Tapi Nabi balik bertanya. Wa ma a'adatta? Wa ma a'adatta? Memangnya apa yang sudah kamu persiapkan? Nah, ini pertanyaan ini menyentak, mengagetkan si penanya. Wong saya mau tanya kapan kiamat, malah dibalik tanya, memang kamu sudah siap apaan? Nah, seketika itu dia mengatakan, la syai', enggak ada ya Rasulullah. Ghaira anni uhibbuka wa uhibbullah. Enggak ada. Cuma saya mencintaimu dan mencintai Allah. Nah, rupanya jawaban ini dijawab balik oleh Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabtah. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jawaban yang oleh Anas bin Malik periwayat hadis mengatakan, wallahi demi Allah, aku belum pernah menyaksikan kegembiraan di muka para sahabat melebihi kegembiraan ketika mereka mendengar kalimat engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena kami tidak mungkin menandingi amalnya Nabi. Kami ingin bersama Nabi nanti di akhirat, tapi kami tidak mungkin menandingi amal Nabi. Kami tidak mungkin menandingi amal Abu Bakar. Kami tidak mungkin menandingi amal Umar bin Khattab. Tetapi sabda Nabi tadi menenangkan jiwa kami. Dengan mencintai mereka, insya Allah kami akan bersama mereka. Loh, sampai kayak gitu. Kalau tanding-tandingan amal kalah lah, nggak bisa. Nggak pantas kami bersanding dengan Nabi. Luar biasa Nabi. Bijaknya. Jadi anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Ini bagaimana Nabi SAW kepribadian tidak akan habis untuk dibahas. Namun karena waktunya sudah jam 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada pembaca.